Allahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung. Semoga yang membawakan dan yang membacakan dan mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja memasuki acara inti, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Muslihun MM, Kepala Sekolah SMA Taruna Muhammadiyah Majenang, dengan tema Hikmah Isra Miraj. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Ahad Baqi rahimahumullah, wabil khusus pimpinan cabang yang sudah hadir dan anak-anakku semuanya, santriwan, santriwali, santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum yang saya sayangi, saya cintai. Alhamdulillah sudah pada hadir. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pagi hari ini nampaknya begitu cerah sehingga kita bisa hadir tanpa ada rasa was-was hujan ataupun mungkin gerimis. Kemudian yang kedua, salawat salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Nabi ini ngasih ambleng ya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah dengan kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikumpulkan bersama Nabi nanti di akhiratnya dan juga akan mendapatkan syafaatnya kelak. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang sangat dihormati, sangat istimewa di dalam Islam. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab itu. Artinya ketika kita memasuki bulan Rajab, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. 1 bulan lebih sedikit kita akan sampai bulan suci Ramadan. Maka sebagian umat Islam ketika datang bulan suci Ramadan itu ada yang berdoa. Doanya masih ingat santriwati? Kalau datang bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Coba santriwati bersama-sama. Allahumma wa ballighna Ramadan ya.
Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Jangan sampai keliru, Allahumma barik lana bima rozaqtana ya. Masalahnya ini anak santriwati itu sudah pegang susu kedelai gitu kan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Doa yang selalu kita panjatkan. Kenapa Allah atau melalui nabinya supaya kita menghormati bulan Rajab, Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Kalau berbicara bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Isra atau Bani Israil ayat pertama Allah menegaskan tentang bulan Rajab dan peristiwa di dalamnya, yaitu hafal anak-anak semuanya? Hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Hafal. Karena ayat ini biasanya sangat terkenal kalau masuk bulan Rajab ya, bulan Rajab. Maha suci Allah yang telah memperjalankan asra, perjalanan waktu malam, bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak Ibu rahimahullah, perjalanan Masjidil Haram ataupun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dikenal dengan Isra, sebelumnya itu memang sudah dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang Nabi alami, yaitu pada hari ke-11 bulan Ramadan atau tahun 10 dari kenabiannya. Nabi itu ditinggalkan oleh istri yang tercintanya, yaitu Khadijah, Sayyiduna Khadijah. Beliau wafat. Pada saat beliau itu akan wafat, beliau itu sudah ada firasatnya, kayaknya war mati. Sehingga Sayyidah Khadijah itu meminta kepada Nabi, dia meminta, ya Rasulullah, wahai suamiku, maafkan saya jika saya selama menjadi istrimu belum bisa taat, belum bisa berbakti dengan sebakti-baktinya kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu jawab, jauh dari itu wahai istriku, engkau sudah menyerahkan semua hartamu untuk dakwah Islamiyah. Kekayaan Khadijah waktu itu sepertiga kekayaan orang Makkah itu adalah dimiliki oleh Khadijah. Dia meminta maaf kepada suaminya, sehingga ketika Khadijah sudah meminta maaf dan Nabi itu sudah memaafkan dan mengatakan bahwa engkau wanita yang paling saya sayangi, engkau wanita yang sudah mengorbankan semua hartanya untuk kepentingan Islam. Sampai dalam sebuah hadis beliau mengatakan, wallahi ma abdalani khairam minha. Demi Allah, saya belum pernah mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ini ibu-ibu, Rasul sampai mengatakan demikian
Mungkin suami, ibu-ibu semuanya juga akan berbangga ketika panjenengan itu juga menjadi khotijah masa kini. Amin ya robbal alamin. Kira-kira bisa seperti khotijah apa tidak Bapak Ibu? Bisa. Ini calon-calon khotijah di masa yang akan datang, santriwati Darul Ulum. Amin ya robbal alamin. Nabi sampai mengatakan bahwa engkau wahai Khadijah telah mengorbankan semua hartamu dan engkau telah membelaku untuk kepentingan Islam. Mendengar seperti itu, Khadijah langsung agak kena. Kemudian Khadijah itu memanggil putrinya, wahai Fatimah, kemari. Terus dibisikkanlah kepada Fatimah itu, wahai putriku, sepertinya ajalku sudah dekat. Maka tolong mintakan ke bapakmu, ke ayahmu, yang tidak lain adalah Rasulullah SAW. Saya malu untuk mintakan sorban yang biasa dipakai ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan kain kafanku kelak kalau saya meninggal dunia. Putrinya menangis mendengar ucapan dari ibunda tercinta. Rasul mendekat kepada istrinya, wahai Khadijah, saya baru mendapatkan informasi Allah memberikan salam untukmu, bahwa engkau sudah disiapkan tempat tinggalmu kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita pun demikian. Ini ibu-ibu yang hadir, anak-anakku kelak, bapak-bapak juga disiapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi menangis dengan memeluk Khadijah ketika sudah mengatakan bahwa Allah telah menempatkanmu dan menyediakanmu tempat di surganya. Kemudian dengan tersenyum Khadijah wafat, meninggal dunia. Kemudian tidak lama datanglah Jibril memberikan salam kepada Nabi, ya Muhammad, saya membawakan 5 kain kafan. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, untuk siapa saja kain kafan itu? Ini saya disuruh oleh Allah untuk membawakannya. Yang pertama untuk Sayyidina Khadijah, untuk Khadijah langsung. Ini perintah Allah kepada malaikat Jibril. Kemudian yang kedua untuk siapa? Untuk engkau ya Rasulullah. Terus yang ketiga untuk putrimu Fatimah. Jadi sudah disiapkan dan dibawakan dengan sebuah keistimewaan Allah berikan kepada keluarga Nabi. Dan yang keempat untuk Ali bin Abi Thalib, suami daripada Fatimah. Dan yang satu lagi untuk cucumu Hasan. Wahai Jibril, kata Nabi, masih ada keluargaku satu lagi. Kenapa engkau tidak bawakan? Hanya ada 5 saja. Jibril mengatakan, sedang cucumu Husain, dia akan terbunuh pada sebuah peperangan di Karbala. Dia akan tergeletak, bermandikan darah, dan dia nanti akan disolati, dimakamkan tanpa dimandikan juga. Ini yang didengar oleh Nabi tambah susah pada waktu itu. Karena apa? Keluarganya memang baru beberapa, tetapi salah satu tidak mendapatkan kain kafan
yang Allah berikan untuk keluarganya, yaitu Husain. Hasan iya. Maka tambah susah lah Nabi mendengar berita itu. Tapi Nabi bergembira karena apa? Sudah yang mempersiapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah jaminannya surga. Amin ya Rabbal alamin. Sampai-sampai kalau Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah tidak punya apa-apa. Kain yang dipakai pada saat beliau wafat itu kain yang sudah banyak tambalannya. Kurang lebih ada sekitar 80-an sulaman. Karena memang sudah sangat rapuh, sudah sangat jelek banget lah bahasa kita mungkin. Gampang sobeknya, sudah ditambal-tambal. Kalau anak-anak semuanya mungkin tidak mau memakai, ada tambalan 1, 2, 3 saja sudah tidak mau memakainya. Tapi Khadijah, seorang yang kaya raya, bisa sampai seperti itu karena apa? Semua hartanya diperuntukkan untuk dakwah, untuk membela Nabi. Sampai-sampai beliau mengatakan, wallah ma abdalani khairam minha. Demi Allah, saya belum mendapatkan pengganti yang lebih dari beliau, dari Khadijah. Amanat bi id kafara biyan nas. Khadijah itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan wanita, sedangkan manusia yang lain itu kufur kepadaku. Dan Khadijah adalah orang yang memberikan hartanya untukku, sedangkan yang lain mereka bakhil, tidak mau menyerahkan hartanya untuk infak kepadaku. Dan dari Khadijah lah saya mendapatkan keturunan. Ini pujian Nabi kepada Khadijah. Habis-habisan hartanya untuk perjuangan Islam. Sehingga ternyata Allah memberikan balasan yang luar biasa, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin masuk surga karena termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, para pendahulu. Kira-kira anak-anak semuanya pengen seperti itu apa tidak? Pengen ya. Ibu-ibu pengen apa mboten? Pengen masuk surga apa mboten? Pengen kados Khadijah mboten? Pengen. Gari wis dilakoni apa urung? Jadi wis dilakoni apa urung? Itu yang menjanjikan Khadijah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Berani memberikan hartanya untuk membela Islam. Nah, nek kula panjenengan wantun boten maringaken hartane kangge kepentingan Islam. Orang ana sing jawab. Berarti orang kepengen kaya Khadijah pun kepengen mlebu surga netok, tapi orang kepengen nyontok bagaimana Khadijah itu memberikan hartanya, bagaimana mewakafkan dirinya untuk Islam. Rasul itu merasa nyaman sekali dengan Khadijah karena ketika ada permasalahan, Khadijah yang selalu ngedem-ngedemi, Khadijah yang selalu memberikan nasihat, orang nambahi masalah. Jadi ketika Rasulullah umpamanya mendapatkan wahyu dan beliau itu merasa ketakutan, Khadijah langsung mengatakan, wahai suamiku, kejadian yang telah terjadi dengan datangnya seseorang kepadamu itu juga terjadi pada zaman Nabi Musa dan para nabi sebelummu. Ayo kita saling-saling, kita bareng-bareng cari solusi kepada paman saya. Dia ahli kitab, maka insya Allah akan mendapatkan solusinya. Nabi merasa tenang, merasa senang ketika mendapatkan jawaban dari istrinya. Beda dengan kebanyakan orang, ketika suaminya sudah berkeluh kesah,
menyampaikan pada istrinya malah kadang-kadang ngarusi ngandel ora. Wis tak ngomong ora manut kowe. Rasakna ngono, rasakna dewek, aku ora melu-melu. Kamu ngono. Nah, iya. Kadang seperti itu. Jadi istri yang tidak bisa menenteramkan dangger bojo, ora bisa menenteramkan suaminya, jaluke surga ya kayaknya yang mandan bumi karo langit. Aduh, suaminya kepripun Bu? Jadi salah satu di antara 4 sabda Nabi yang menjamin kepada para istri masuk surga itu adalah wa ata'at zaujaha. Niki ibu, anak-anak semuanya nanti kalau sudah ditakdirkan oleh Allah punya suami, salah satu di antara yang Nabi sampaikan untuk para istri, para wanita itu adalah wa ata'at zaujaha, taat kepada istrinya, salah satu suaminya ya. Seorang istri taat kepada suaminya, dan itu akan dikatakan masuklah kamu wahai para wanita yang taat ke dalam surga melalui pintu mana masyikti yang kamu sukai. Orang butuh tiba sampai ditawarakan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya bagi istri-istri yang taat kepada suaminya. Kemudian yang kedua, hafizat farjaha, seorang istri yang bisa menjaga kehormatannya. Khadijah salah satu di antaranya wanita yang luar biasa. Jadi kalau kepengen seperti Khadijah, ikuti, baca sirahnya, sejarahnya, dan ikuti apa yang telah dilakukannya. Insya Allah surga menanti kita, surga merindukan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Khadijah. Nabi juga mendapatkan perlindungan secara eksternal. Internal tadi Khadijah, karena pada saat-saat itu Nabi itu sudah mulai mendapatkan serangan yang luar biasa dari kaum Quraisy. Apalagi ketika mendengar pamannya Abu Thalib itu sudah sakit yang luar biasa, yang umurnya kurang lebih sekitar 80-an tahun. Dia sudah sakit keras, sehingga orang kafir Quraisy sudah senang sekali. Karena apa? Yang melindungi satu persatu meninggal dunia. Yang pertama tadi Khadijah, istri tercintanya. Baik secara harta dia sudah memberikan yang luar biasa. Kemudian di rumah internal dia memberikan support kepada suaminya untuk perjuangan. Sampai-sampai beliau almarhumah Khadijah itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hartaku sudah saya persembahkan semuanya di jalan Allah. Seandainya nanti saya sudah meninggal dunia dan engkau tidak lagi mempunyai harta, tidak mempunyai sampan untuk melewati lautan untuk berdakwah di jalan Allah, silahkan gali makam saya, ambil tulang belulangnya, jadikan untuk sampan dalam rangka melewati di lautan. Itu mungkin bahasa kinayah, yang artinya Khadijah itu selalu perhatian terhadap perjuangan Nabi. Sampai-sampai mau meninggal dunia itu pun masih memperjuangkan, masih mengingatkan kepada Nabi. Beda dengan ibu-ibu yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan tidak. Kalau umpamanya ibu-ibu sudah sakit keras, umpamanya ada ibu-ibu yang sakit keras, kiranya ajalnya sudah dekat, banyak yang pesan kepada suaminya itu apa? Bu Yeni, apa kira-kira? Iya,
Pak, ngeraku mati. Anak-anak itu mati ya. Sing pertama, nomor loro ajam bojo maning ya. Iya. Atus niku napa mboten? Berkatus niku berarti jenengan pun pesen. Khadijah itu sudah seperti itu. Yang diingatkan kepada Nabi, yang disampaikan kepada Nabi, jika engkau ya Rasulullah tidak punya sampan untuk melewati sungai, melewati lautan, gali, maka saya ambil tulangnya, rakit untuk sampanmu sampai kepada umat di sana. Bahasa kinayah itu memang menggambarkan kepada kita semua betapa luar biasanya Rasulullah, istri Rasulullah Khadijah itu dalam hal perjuangan Islam. Mudah-mudahan ini hadir menjadi Khadijah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aminnya sing mantap terus ditindaklanjuti. Kan begitu nggih? Insyaallah amin nggih. Jenengan tetap amin. Amin. Nggih. Jadi kita harus optimis. Saya aminkan ya, supaya nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin kali amin beda. Artinya beda. Kemudian yang kedua, pembela Nabi yang wafat di tahun yang sama adalah Abu Thalib. Ketika sakitnya sudah keras, sudah dikerumuni oleh Abu Jahal CS. Abu Jahal selalu menyampaikan pada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang? Apakah engkau lupa dengan mbah buyutmu, dengan ajarannya? Maka Abu Thalib belum bisa menjawab, tiba-tiba Nabi datang. Nabi datang dan Abu Thalib itu, Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, silakan. Barangkali sepatah dua kata kamu menyampaikan kepada kami. Nabi hanya mengatakan, la ilaha illallah wa tahla'una ma ta'buduna min duni. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tinggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu tidak percaya. Ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka malah semakin jadi kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tenang saja, kamu harus tetap memeluk agama nenek moyang. Nah, sampai Nabi itu mendekati kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka saya akan berusaha untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi pada akhir hayatnya paman Abu Thalib itu jawabannya lain. Saya tetap dalam agama nenek moyangku. Meninggal dunia. Jadi pamannya itu tidak memberikan kabar baik ya, berbeda dengan paman yang di Jakarta. Paman di Jakarta itu memberikan kabar baik kepada keponakannya. Ini tidak. Jadi tambah sedih Nabi. Kesedihannya itu tambah luar biasa. Ini yang melatar belakangi kemudian asra bi'abdihi lailan. Allah mengisrakan ya pada tahun ke-10 daripada kenabian. Nabi diisrakan oleh Allah. Apa hikmah dari Isra dan Mi'raj? Saya tidak akan bercerita tentang Isra Mi'raj kemudian apa-apa yang ada di dalamnya, karena panjenengan di bulan Rajab mungkin ada yang
sudah pernah rajaban? Kalau Pak Maskur mengatakan rajaban jane itu rajane ban, ono gujer, ono macam-macam ya. Gujer apa lagi Pak Maskur? Ada Brimstone, ada akeh banget rajane ban. Rajaban ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa itu asra bi abdihi lailan, memperjalankan di waktu malam, apa hikmah yang terkandung? Pertama, bahwa betapa besarnya kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil. Kekuasaan Allah itu melebihi segala-galanya. Karena apa? Lailan. Hanya satu malam Nabi bisa diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang lama perjalanannya kurang lebih sekitar 16 jam. 1466 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu bisa bolak-balik dalam satu malam. Sehingga pada waktu itu tidak ada kendaraan yang bisa melebihi itu. Kalau sekarang mungkin bisa. Tetapi yang luar biasa lagi kekuasaan Allah itu adalah Mi'raj, naik ke Sidratil Muntaha. Sehingga sampai sekarang itu belum ada pesawat itu bisa ke sana, kemudian yang menaiki pesawat itu tanpa menggunakan pengaman. Kan mesti pakai kayak astronot itu ya, dan tidak membawa oksigen, biasa lepas. Itulah kekuasaan Allah. Kalau orang sekarang begitu melewati langit sampai langit 7 ke Sidratil Muntaha, dia sudah persiapannya sudah macam-macam, tidak cukup 1-2 tahun. Tapi Nabi ketika sedang duka yang luar biasa, Allah asra bi 'abdihi lailan, dalam satu malam. Maka ketika disampaikan kepada kafir Quraisy kira-kira percaya apa tidak? Nabi itu sudah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha, balik lagi. Ternyata orang kafir Quraisy itu jawabnya apa? Tidak percaya. Kalau kita pada zaman itu juga boleh jadi ada yang mentertawakan, guyu, edan boy. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mentertawakan. Kalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena keimanan yang ada pada diri kita, pasti kita pun akan menyepelekan hal itu. Tidak mungkin. Tapi Allah jadikan itu hanya satu malam. Ketika Nabi menyampaikan kepada kaum Quraisy, jawaban orang Quraisy itu apa? Tidak mungkin. Malah sampai ada yang memuji Nabi. Ujiannya apa? Wahai Muhammad, coba angkat kakimu yang satu. Diangkat. Angkat satu lagi. Yang nggak bisa, jatuh pada guyu cekakakan. Ya. Karena tidak mungkin kamu kok bisa ke Sidratil Muntaha, apalagi dalam satu malam. Kamu lepaskan kakinya satu, kemudian yang satu lagi naik lagi juga nggak bisa. Sehingga itu menjadikan banyak orang-orang kafir tidak percaya. Tidak percayanya itu apa? Mengingkari akan kekuasaan Allah. Sampai orang kafir mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, menurut pendapatmu itu seperti apa? Itu ada sahabatmu katanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus ke Sidratil Muntaha, balik lagi. Padahal 1456 km, belum naiknya berapa juta kilometer. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu hanya mengatakan, siapa yang mengatakan seperti itu?
Muhammad sahabatmu. Jika itu Muhammad yang mengatakan, saya percaya. Lebih dari itu pun saya percaya. Itulah ujian keimanan kita. Jadi Abu Bakar sejak itu mendapatkan lakon julukan As-Siddiq. Maka kalau panjenengan nanti ingin mendapatkan julukan As-Siddiq, ya seperti yang Abu Bakar, keyakinannya itu penuh kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa seorang mukmin, orang yang takwa pasti akan diuji keimanannya di sisi Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dikatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna billah wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira sesudah orang mengucapkan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, mereka tidak akan diuji? Pasti akan diuji keimanan kita. Bisa jadi ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak juga demikian. Ketika mau berangkat ke taman kota, ada sebuah ujian. Ujian itu bisa ringan, sedang, berat. Mungkin ujian yang ringan itu suaminya tidak mau diajak ke taman kota. Bu, gawe wedang disit, masa ditinggal urung ana wedange. Ya. Kowe jenengane ya ora taat. Begitu mintakan wedang, Pak, wis awan. Lah kayak klambiku pada kotor, setrikahna disit aku nggak ujian. Tapi panjenengan bisa datang ke sini, insya Allah ujiannya lulus. Amin ya Rabbal. Ketika kita datang, mau ke masjid, mau sholat, gerimis, ambil payung. Begitu gerimis, malah tambah besar hujannya lebat. Terus, oh orang usah mari masjid lah. Udannya terus banget. Oh ya wis, aku orang mari masjid. Balik. Bapaknya mawon sing tindak. Aku be ora nanu terus banget udane. Bapaknya loyo imane nggih. Nembe diuji kaya gitu wis abot banget. Padahal belum seberapa ujian itu. Mungkin ujian itu datang kepada dalam sebuah rumah tangga itu kepada suami atau kepada istri atau kepada anak. Ujian yang biasa, ujian yang berat. Ujian yang berat bagi ibu-ibu. Nek suaminya gue minta izin maning ya Bu ya. Ujian yang berat itu. Jangan lu urung berat ujian itu aja dianggap berat. Kemudian wahum la yuftanun, apakah mereka merasa bahwa imannya tidak akan diuji? Diuji. Ujian yang paling berat itu sebagaimana yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Ya, kemudian yang ketiga, setelah ujian hikmahnya, yaitu kita diberikan kewajiban sholat 5 waktu. Yang sebelumnya berapa santriwati? 50 ya, luar biasa. Nabi meminta kepada Allah, itu pun saran dari Nabi Musa alaihissalam. Jika tidak ada disarankan Nabi Musa, insya Allah diterima. Tetapi Nabi mengikuti saran itu dan akhirnya Allah memberikan kepada Nabi 5 waktu sholat. Saya sering sampaikan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau rukun Islam itu semuanya langsung atau melalui malaikat Jibril, sedangkan wahyu tentang sholat tidak. Wahyu sholat itu langsung Allah mengundangnya. Artinya apa? Sholat itu merupakan hubungan langsung antara makhluk abdun dengan sang pencipta, sehingga
tidak boleh untuk ditinggalkan, tidak boleh untuk diwakilkan. Seberat apapun seorang ibu ketika hajatan umpamanya titip kepada saudaranya, aku kadung apa nggih larang banget tenggone masa perlu ngambil air wudu ya, aku titiplah sholat duhure mau kata duit umpamanya ya, sakit mboten? Mboten, itu hubungan Allah, hubungan kita dengan Allah. Sehingga kenapa wahyu sholat itu langsung. Kemudian yang kedua, wahyu sholat itu diberikan Allah di Sidratil Muntaha. Para mu'arrikin mengatakan al-tarik itu fil ufukil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Artinya sholat di dalam Islam itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, berbeda dengan yang lain, sampai dikatakan as-sholatu aimaduddin. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimahumullah, bahwa pelaksanaan Isra Mi'raj itu dilaksanakan pada malam hari. Artinya apa? Betapa baiknya waktu malam untuk bermunajat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dilaksanakan pada siang hari. Banyak malam-malam yang di sana terjadi kejadian yang luar biasa dan mendapatkan nilai poin yang luar biasa juga. Contohnya malam Lailatul Qadar dilaksanakan pada malam hari. Tidak ada malam Naharul Qadar, siang hari Al-Qadar diputuskannya Al-Qadar. Enggak, adanya Lailatul Qadar di malam hari. Nabi hijrah siang apa malam? Malam hari. Jadi, kemudian Bapak Ibu yang bersuami sudah beristri, ya di situ tidak ada hari pertama, nggak ada. Adanya itu apa? Malam pertama. Karena memang ada kejadian yang luar biasa. Disebutkan malam pertama. Karena kan bisa jadi hari pertama, ya. Tapi orang malam pertama. Doa di waktu malam itu memang sangat istimewa. Sehingga termasuk di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada malam hari. Kemudian yang kelima adalah bukti ketaatan, kepatuhan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa setelah kita menerima wahyu, kewajiban tentang sholat, Nabi itu tidak protes lagi. Nabi tidak mengajukan tawaran kepada Allah, tapi tidak, apa yang sudah diterima maka dilaksanakan. Itulah Bapak Ibu semuanya, mumpung di bulan Rajab, mari kita perbaiki sholat kita. Kalau Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Contohlah Nabi ketika Nabi sholat. Boleh jadi kita masih banyak melakukan sholatnya seperti yang diajarkan guru-guru kita. Guru-guru kita mengajarkan sholat tapi yang ora pas, ya, tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Mari di bulan Rajab ini kita perbaiki. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan menghantarkan ibadah kita masuk ke dalam surga Allah. Allahumma amin. Mari kita akhiri pengajian Ahad pagi kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kehadiran kita di taman kota ini dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamdan wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.